Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ramadhani. Saya kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku storytelling, art and technique, edisi ketiga, yang ditulis oleh Eileen Green. Oke. Di buku ini terdapat 12 bab dan terdiri dari 323 halaman. Oke, langsung aja kata pengantar dari buku ini. Minat yang diperbaharui dalam mendongeng di pihak orang dewasa dan penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara mendengarkan cerita di masa kanak-kanak usia dini dan memunculkan literasi, mendorong pustakawan publik untuk menyusun ulang prioritas jam cerita mereka. Program mendongeng pustakawan publik untuk menyusun ulang protes jam cerita mereka untuk bayi dan balita serta pengasuhnya ditambahkan, sementara jam cerita untuk anak-anak di kelompok usia menengah yaitu antara usia 8 dan 11 tahun berkurang jumlahnya. Tren ini menjadi lebih kuat karena penekanan yang lebih besar ditempatkan pada pustakawan anak-anak sebagai manajer atau administrator kamar anak-anak dan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pemilihan dan persiapan cerita. Ketersediaan pendongeng profesional dan perasaan tidak mampu yang dialami oleh banyak pustakawan dan guru di saat mereka membandingkan mendongeng mereka sendiri dengan penampilan yang dipoles dari pendongeng profesional juga berperan dalam penurunan jam cerita untuk anak-anak yang lebih besar. Materi multibahasa cerita rakyat mungkin lebih dari literatur lainnya membuktikan ikatan antara manusia dan ikatan antara manusia dan alam, terutama mereka yang bekerja di perpustakaan umum atau pusat media perpustakaan sekolah, tetapi orang tua dan orang dewasa yang bekerja dengan anak-anak di Head Start, pusat penelitian anak, museum, dan lainnya, tempat rekreasi di mana anak-anak berkumpul akan menemukan informasi dasar tentang mendongeng di sini. Edisi ketiga ini ditulis sebagai jawaban atas kebutuhan untuk memperluas area tertentu pada edisi sebelumnya dan untuk memperbarui biografi. Format yang sama, manual dalam arti terbaik diikuti untuk membuat informasi tersedia. Mendongeng, seni dan teknik cocok untuk digunakan sebagai buku teks di kursus perguruan tinggi dan universitas untuk lokakarya dalam layanan, seperti dalam 2 edisi pertama, penekanan pada pendongeng sebagai seni lisan. Masyarakat kita dapat berorientasi visual telah meluapkan kata itu, mereduksi bahasa tertulis menjadi percakapan sehari-hari, tetapi dalam mendongeng. Storytelling bagian tentang mendongeng untuk bayi. Pada edisi kedua, diperluas menjadi bab 8, mendongeng kepada anak-anak kecil. Ketertarikan saya dalam mendongeng kepada anak-anak mulai dari sejak awal pekerjaan saya sebagai pustakawan anak-anak, karena penelitian yang menunjukkan hubungan antara mendengar cerita dan dibacakan atau diceritakan pada masa anak-anak dengan menjadi pembaca dan pengguna perpustakaan. Dan karena pustakawan diminta lebih sering untuk memberikan lokarya tentang membaca buku bergambar pada kepala start dan guru sekolah, perkosan, dan para orang tua, saya ingin membahas topik ini, buku-buku bergambar yang telah diluncurkan setiap hari, tetapi terlalu sering karya seni yang menakjubkan disertai dengan teks yang lemah. Buku bergambar yang dikutip dalam teks dan dalam bibliografi telah dipilih karena keindahan bahasa dan kesenangan visual. Sebuah perspektif histori. Cerita telah diceritakan selama pidato telah ada. Dan tanpa cerita bahwa tubuh manusia akan binasa karena ia akan binasa tanpa air.
Cerita X Densim telah disebut seni tertua dan terbaru meskipun tujuan dan kondisinya berubah dari abad ke abad dan dari budaya ke budaya. Mendongeng terus memenuhi kebutuhan sosial dan individu dasar yang sama. Manusia tampaknya memiliki dorongan bawaan untuk mengomunikasikan perasaan dan pengalaman mereka melalui cerita. Menurut Ruth Sawyer, upaya primitif pertama dalam mendongeng secara sadar terdiri dari nyanyian sederhana diatur dengan ritme beberapa pekerjaan suku seperti menggiling jagung, mendayung kano atau kayak, mengasah senjata untuk berburu atau berperang, atau menari upacara. Mereka adalah orang pertama dadakan memberikan ekspresi kebanggaan atau kegembiraan atas beberapa tindakan keberanian atau prestasi yang membedakan individu untuk saat ini terpisah dari suku. Salah satu ilustrasi yang Sawyer berikan adalah nyanyikan lagu Inuit dari Greenland. Karakteristik mendongeng perpustakaan. Keterkaitan erat antara mendongeng dan membaca merupakan ciri khas mendongeng perpustakaan. Tom Thompson yang memiliki pengaruh kuat pada perkembangan mendongeng di perpustakaan percaya bahwa olahraga penciptaan atau mendengarkan literatur lisan mempersiapkan anak-anak untuk membaca. Tujuan dan nilai mendongeng anak tidak dibiasakan oleh hidup dan orang dewasa yang mendukung akan menjaring belajar dengan baik. Anak yang tidak dijawab akan berhenti bertanya. Mereka akan menanggung beban, dan anak-anak yang tidak diceritakan dan yang sangat gila akan menor karena tidak belajar membaca. Apakah bercerita? Apa tujuannya? Apa nilainya? Sebagai perhatian untuk mendefinisikan mendongeng, peserta konferensi dan disponsori oleh National Storytelling Association pada tahun 1989 berbicara tentang narasi lisan, komunikasi, transmisi, menciptakan ketentraman dan kekacauan. Dan ibadah tampaknya lebih mudah untuk menyetujui apa yang mendongeng. Tidak mendongeng bukanlah pembacaan, juga bukan acting. Apakah bercerita lebih penting daripada membaca dengan keras? Baik mendongeng maupun membaca dengan lantang penting untuk menciptakan dan memelihara minat anak-anak pada buku dan membaca. Augusta Becker mengatakan bahwa membaca dengan lantang bermanfaat bagi masyarakat yang melek huruf seperti yang dilakukan penceritaan cerita rakyat bagi masyarakat rakyat. Namun Taylor, tanpa terhalang oleh kebutuhan membaca dari sebuah buku, mampu berkomunikasi lebih lengkap dengan pendengar dengan menggunakan kontak mata. Jenis cerita apa yang dibutuhkan dalam repertoire pendongeng? Seorang pendongeng harus fleksibel karena seringkali perlu mengubah program dan di saat-saat terakhir. Susunan kelompok mungkin tidak seperti yang diharapkan pendongeng atau waktu yang diakolasikan untuk pendongeng mungkin harus tersingkat atau dipersingkat atau diperluas. Dalam membangun repertoire, Taylor baru ingin memasukkan jenis cerita, misalnya cerita aksi, romansa, cerita pahlawan, cerita mengapa ataupun piol, cerita lucu, cerita pendek atau ulangan dengan cerita yang mencakup rentang usia yang luas. Meskipun pendongeng perlu memiliki jenis cerita yang berbeda dalam repertoire mereka, untuk memiliki kesempatan mereka sering merasa lebih nyaman dengan jenis cerita tertentu daripada dengan pengamat cerita dari latar belakang etis atau budaya sendiri. Biasanya merupakan pilihan yang menyenangkan bagi pendongeng pemula. Pemula sebaiknya beralih ke cerita rakyat, cerita yang telah diturunkan dari mulut ke mulut dan dipoles selama berabad-abad. Dongeng tradisional ini memiliki inti cerita pendek yang bagus, singkat, sederhana, dan bersemangat. Mereka memulai dengan sederhana sampai pada intinya dan berakhir dengan cepat dan meyakinkan. Bagaimana seorang pendongeng bisa mengetahui jika anak-anak menikmati cerita mereka? Ketika anak-anak menikmati sebuah cerita, segi mereka mengekspresikan minat,
kotoritas, kegembiraan. Kadang-kadang mereka mengungkapkan rasa senang mereka dengan mengecilkan secara diam-diam dan sedikit atau tanpa ekspresi di wajah mereka. Gambar yang dalam dan pandangan yang lebih terlihat pada wajah di akhir cerita biasanya karena Anda telah mencapai anak itu. Beberapa anak sepertinya tidak memperhatikan sama sekali, namun ada saat children yang akan menanyakan ceritanya beberapa minggu setelah Anda menceritakannya. Tempat bercerita di sekolah. Mendongeng membangun keterampilan komunikasi dan harga diri dalam belajar bercerita. Anak-anak meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Bob Rubinstein, Direktur Rose Velvet Trouble of Taylor, berkomentar, tidak seperti teater atau drama di mana mereka mungkin berada di atas panggung dan memiliki pemicu terhadap di mana orang datang kepada mereka dan mereka memiliki orang lain dan mereka di atas panggung. Setiap anggota rombongan harus belajar atau menghadapi khalayak yang berada dan cerita yang berbeda serta situasi yang berbeda. Berapa lama seharusnya story hour itu? Farse story hour adalah misleading karena jam cerita biasanya berlangsung kurang dari 60 menit. Usia anak-anak, pengalaman masa lalu mereka dalam mendengarkan cerita, dan jadwal perpustakaan atau pusat semua mempengaruhi lamanya program. Mungkin sesingkat 15 menit atau selama 1 jam lamanya. Waktu harus ditentukan untuk menghilangkan datang dan pergi yang masuk suasana hati dan sebagai rasa hormat kepada orang yang menyediakan transportasi dan dari jam cerita. Mulailah tepat waktu dan akhiri sedekat mungkin dengan waktu yang diumumkan. Banyak orang tua tidak ingin anak mereka keluar telah gelap. Selama berbulan-bulan musim dingin, program mungkin harus dipersingkat, diadakan pada jam-jam awal atau diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Oke, sekian penjelasan sedikit dari buku yang saya resum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.